Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azahro dan saya juga membersamai teman-teman saya. Di sini ada Mbak Sania Dekrita dengan NDH 09, ada Dr. Pantom dengan NDH 23, ada Mas Bangkit dengan NDH 11, dan ada Mbak Yuli dengan NDH 04. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Smart City. Oke, yang pertama kita akan bahas Smart City oleh Dr. Pantom. Mangga dokter, kepada dokter kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Ibu Ayu kesempatannya. Jadi Smart City ini untuk pembukaan sedikit, jadi itu konsep kota cerdas. Jadi dia itu memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, kualitas hidup warga, sama keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam hubungan dan kesehatan ini, Smart City ini jadi itu untuk integrasi teknologi meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan juga sangat berkaitan. Salah satu contohnya yaitu adanya rekam medis elektronik. Di mana kita tahu zaman dulu atau dari dulu itu rekam medis itu dalam bentuknya kertas, tapi untuk saat ini mulai diperkenalkan rekam medis elektronik. Jadi dia itu merupakan sistem digital yang menyimpan data kesehatan pasien secara elektronik, menggantikan catatan medis manual. Nah, isinya rekam medis ini yang elektronik ini pertama riwayat penyakit, terus ada hasil laboratorium, ada hasil radiologi atau pencitraan, obat-obatan yang diberikan kepada pasien, tindakan medis apa yang sudah dilakukan, sama jadwal dia untuk kontrol atau kembali untuk berobat. Nah, terus dalam era transformasi digital juga Kabupaten Indramayu ini turut mengambil langkah menuju terwujudnya konsep Smart City yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan juga. Nah, salah satu inovasi yang menjadi pilar penting dalam pengembangan Smart City di Indramayu ini yaitu implementasi rekam medis elektronik di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di tempat saya bekerja di RSUD Indramayu sudah diterapkan rekam medis elektronik ini. Jadi rekam medis elektronik tadi saya tambahkan lagi sedikit, juga menyimpan seluruh data kesehatan pasien, baik pelayanan kesehatan dari dia UGD, rawat inap, sampai dia pulang, sampai resume medisnya ada di situ semua. Nah, dalam konsep Smart City kembali lagi, yaitu pertama dia ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama itu dapat diintegrasikan dalam sistem informasi kota cerdas yang dimiliki oleh pemerintah Indramayu. Jadi nanti pemerintah ke depannya dapat memantau kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan juga sebagai basis data juga. Yang kedua ini, integrasi ini juga memangku kebijakan dalam menyusun program kesehatan yang lebih tepat sasaran seperti penanganan penyakit menular, layanan gizi, dan kesehatan ibu dan anak. Terus juga untuk sistem rekam medis elektronik ini juga mendukung inovasi lain seperti antrian online yang sudah diterapkan oleh BPJS saat ini, di mana merupakan bagian dari upaya digital layanan publik. Terus juga dapat dalam situasi darurat, kedepannya sih dapat diakses untuk memberikan pelayanan cepat kepada pasien. Misalnya dia punya riwayat alergi apa, jadi sebelum diberikan obat kita dapat lihat rekam medisnya. Terus juga ya untuk mengoptimalkan rekam medis ini, pemerintah juga ya tetap harus membangun infrastruktur, soalnya ya untuk hardware dan softwarenya juga yang merata di seluruh tempat Indramayu. Mungkin sekarang baru di rumah sakit yang saya tahu ya, mungkin puskesmas saya kemungkinan sih masih belum. Terus juga dengan RME ini juga saya harapannya ini bukan sekedar alat digitalisasi aja, tapi jadi bagian penting dari visi Indramayu menuju kota cerdas dan memberikan layanan kesehatan yang responsif, integrasi, dan berbasis teknologi demi kesejahteraan masyarakat. Segitu saja mungkin sedikit dari saya. Oke, baik, terima kasih Dr. Bangkit. Mungkin ini ya, jadi dari sisi kesehatan juga banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah diterapkan gitu ya. Salah satunya mungkin tadi juga smart rekam medis gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya pembahasan dari pembahasannya mungkin ya.
Mangga Mbak Sanya, dipersilahkan. Ya, baik, makasih Mbak Ayu. Untuk implementasi Smart City sendiri ya, kalau di dinas saya, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, kalau secara mandiri itu belum ada. Tapi kita berkolaborasi bareng sama Kementerian Perindustrian. Untuk contoh implementasinya itu ada di integrasi data industri lokal yang namanya itu SIINAS. Nah, SIINAS ini kepanjangannya Sistem Informasi Industri Nasional yang merupakan sistem daring dari Kementerian Perindustrian, di mana fungsinya untuk para pelaku usaha ini mendaftarkan atau meregistrasikan industri mereka, dan ini sifatnya wajib. Kemudian mereka dapat menyampaikan laporan LKPI atau laporan kegiatan penanaman industri, dan yang ketiga untuk menjadi basis data industri secara nasional. Jadi ketika Kemenperin butuh data gitu, misalnya data industri yang ada di Indramayu bisa diakses langsung di SIINAS. Nah, bidang industri sendiri mengimplementasikan 4 elemen Smart City melalui akun SIINAS. Yang pertama itu digitalisasi layanan. Nah, kami ini mewajibkan IKM melakukan pendaftaran akun SIINAS. Jadi ketika ada fasilitasi seperti uji nutrisi ataupun sertifikasi halal, biasanya kita wajibkan dulu persyaratannya adalah sudah punya akun SIINAS. Nah, kemudian elemen yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. SIINAS ini menampilkan data industri per sektor, lokasi, kapasitas, dan juga bisa akses dari pusat ataupun dari daerah. Yang ketiga itu pemantauan dan pengawasan. IKM yang sudah berizin ini bisa dipantau statusnya, termasuk dari realisasi produk dan juga dari lokasi pabriknya ada di mana. Yang terakhir ada dashboard berbasis data. Nah, bidang perindustrian menggunakan data SIINAS ini biasanya untuk menyusun laporan sektor dan juga peta potensi industri yang ada di Indramayu sendiri. Nah, untuk alur integrasi SIINAS dan Diskopdagin sendiri, biasanya ya Diskopdagin itu mewajibkan IKM seperti yang saya tadi sebutkan. Untuk pengajuan fasilitasi wajib punya akun SIINAS. Jadi kalau mereka belum punya akun, tidak boleh atau nggak bisa mengajukan gitu. Jadi biasanya ketika mereka belum punya, kami yang mengajukan untuk kami buatkan gitu. Biasanya door to door dari kitanya datang ke mereka seperti itu. Selain itu juga kita punya program BIMTEK akun SIINAS, di mana biasanya Kemenperin itu setiap tahun minta beberapa orang, misalnya tahun ini 50 orang, jadi mereka menganggarkan 50 orang itu wajib didaftarkan SIINAS gitu. Untuk alur pendaftarannya biasanya dari pelaku usaha itu memberikan data KTP dan NPWP aja, di mana mereka bisa langsung daftar di web SIINAS-nya. Tapi biasanya mereka itu kesulitan ketika mereka memasukkan data lokasi pabriknya ya, karena wajib menggunakan titik lokasi dari Gmaps yang itu harus pakai garis lintang seperti itu. Jadi biasanya tetap mereka meminta kita untuk membantu mendaftarkan seperti itu. Nah, manfaat dari akun SIINAS ini buat para pelaku usaha itu apa sih? Yang pertama, IKM dapat mendaftar TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, karena SIINAS ini merupakan syarat dari pendaftaran TKDN. Nah, TKDN ini untuk apa? Ketika mereka memiliki sertifikat TKDN, mereka juga dapat diakui sebagai produk lokal, kemudian bisa masuk pengadaan pemerintah, e-katalog LKPP, dan juga dapat berdaya saing terhadap produk asing. Yang kedua, ketika kita punya akun SIINAS itu kita bisa dapat mendaftar SNI ya, atau Standar Nasional Indonesia, karena itu salah satu persyaratannya. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk rekonstruksi mesin dari Kemenperin. Jadi ketika kita punya mesin yang rusak gitu, nanti bisa pengajuan ke Kemenperin, kemungkinan di-reimburse dari beberapa persen harganya seperti itu. Kemudian yang keempat, dukungan promosi dan kemitraan seperti pameran dan juga kemitraan rantai pasok. Nah, tapi tantangannya sendiri ya, dari IKM-nya atau dari pelaku usahanya ini masih belum melek digital gitu. Jadi ketika mereka disuruh mendaftar ya masih menolak gitu, karena mereka bilangnya masih belum butuh dari segi modal, dari segi tenaga kerjanya, mereka masih bisa tangani sendiri tanpa adanya sistem data atau base data dari SIINAS ini. Seperti itu Mbak Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sanya. Konsep Smart City-nya juga walaupun kerjasama ya, jadi memang sudah menerapkan gitu di Diskopdagin. Oke, baik, selanjutnya ada Mbak Yuliastri. Mangga Mbak, dipersilahkan. Dari
Dari saya menjelaskan sudah dilakukan di Inspektorat Indramayu ya. Yang sudah oleh Inspektorat Indramayu terkait diantaranya ada ESI-Penyu, yaitu Elektronik Sistem Pengawasan Indramayu, di mana sistem yang diluncurkan oleh Inspektorat Kabupaten untuk memfasilitasi proses integritas dan reformasi birokrasi secara online. Ini merupakan bagian dari transformasi digital audit internal daerah. Aplikasi ini digunakan real time terhadap data pengawasan, lalu untuk evaluasi SKPD, untuk transparansi pelaporan dan verifikasi audit. Yang kedua, Master Plan Smart City dan sejak ditetapkan oleh Perbub nomor 60/26 tahun 2019 membangun Master Plan Smart City berbasis SPBE, yaitu sistem pemerintah berbasis juga melakukan ekspos Master Plan Arsitektur SPBE pada 5. Kemudian ESI-Penyu dapat mempercepat dan resiko ketidak digital. Step 2 SPBE pemerintahan sehingga Anda bisa memonitor audit secara kemudian Smart Edge dan sistem berbasis TIK mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuli. Selanjutnya ada Mas Bangkit dengan NDH 11. Mangga, Mas Bangkit. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya, Master Plan Smart City ini, khususnya di Kabupaten Indramayu ya, itu mengacu pada 6 dimensi utama pengembangan kota cerdas, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Nah, dinas saya, BPBD Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk mewujudkan Smart Environment dan Smart Living dengan meluncurkan inovasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana atau SIMPB. Nah, SIMPB ini merupakan suatu inovasi yang dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Indramayu dalam bentuk sistem informasi berbasis aplikasi website ya, yang dapat mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan data-data kebencanaan mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana di Kabupaten Indramayu. Untuk fitur utama dari SIMPB ini sendiri, yang pertama informasi status kebencanaan dan peringatan dini, lalu ada rekap data bencana dan dalam bentuk grafiknya, lalu peta risiko bencana, lalu ada lapor kejadian bencana yang terintegrasi dengan call center, lalu juga ada peta rambu dan papan informasi bencana, integrasi data korban dengan formulir pasca bencana, dan yang terakhir aksesnya ini cukup fleksibel ya dari berbagai perangkat. Dengan adanya SIMPB ini dapat memberikan kontribusi bagi Master Plan Smart City Indramayu dalam hal peningkatan efisiensi ya. SIMPB ini membantu BPBD dan instansi terkait untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kebencanaan. Lalu pengelolaan data yang terintegrasi ini mengurangi redundansi dan tumpang tindih ya antar bidang atau antar instansi pada fase bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Lalu dampak positif secara administrasi ini dapat mempercepat proses penghimpunan data untuk laporan rutin atau periodik. Dan yang terakhir ini memiliki keterlibatan masyarakat yang lebih baik.
SIM PB mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, data, dan pelaporan bencana. Sekian pendapat dari saya, Bu Moderator. Semoga Kabupaten Indramayu dapat berkembang menjadi salah satu smart city di Indonesia. Baik, saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih Mas Bangkit. Amin. Semoga Indramayu menjadi salah satu pelopor ya jadi smart city. Oke, baik, yang terakhir perwakilan dari saya yaitu Samsat Drive-Thru ya. Jadi Bapenda Indramayu telah menerapkan beberapa inisiatif Smart City seperti layanan Samsat Drive-Thru untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Selain itu juga digitalisasi pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi ya. Jadi masyarakat bisa langsung membayar pajak di tempat, tidak harus ke kecamatan atau ke Bapenda langsung, jadi bisa ke Samsat Drive-Thru. Biasanya dibagi-bagi tiap-tiap kelurahan ya, jadi dijadwal. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kita akan menyimpulkan beberapa diskusi pada hari ini. Yang pertama itu tadi ada SIINAS ya. Jadi SIINAS itu layanan informasi dari Mbak Sanya, kemudian Smart TK Medis itu dari Dr. Pantong dalam lingkup kesehatan, kemudian Samsat Drive-Thru itu dari Bapenda untuk pajak, kemudian ada SIPenyu dari Inspektorat, kemudian ada SIM PB penanggulangan bencana dari Mas Bangkit. Oke, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.